Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah khairil bariyah sabihi wa habibih sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummati amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, segenap jamaah pengajian rutin malam Selasa ba'da maghrib mushola Al-Istiqomah RT 06 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Cibarusah Asri Bekam yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Bersyukur kita kepada Allah masih diberi nikmat panjang umur, nikmat sehat baik zahir maupun batin, jasmani maupun rohani. Juga nikmat-nikmat yang lainnya termasuk nikmat dapat duduk berkumpul di majelis ilmu yang mulia ini. Terutama nikmat yang sangat berharga, lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya. Nikmat yang akan menyelamatkan kita, membahagiakan kita dunia dan akhirat, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan. Juga nikmat dapat beramal soleh, nikmat dapat menjalankan perintah-perintah Allah. Sehingga alhamdulillah dengan berbagai macam nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, juga tentunya dengan pertolongan Allah, dengan rahmatnya Allah, pada malam ini memasuki malam tanggal 18 di bulan Muharram tahun 1444 Hijriah, kita dapat kembali duduk berkumpul bersama-sama, dapat bersilaturahim di majelis ilmu yang mulia ini. Semata-mata kita niat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menjalankan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu kewajiban thalabul ilmi. Semoga kita semuanya oleh Allah diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghantarkan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik yang disengaja dan ataupun yang tidak disengaja, semoga dengan barokah kita duduk istiqomah di majelis ilmu, dosa-dosa kita oleh Allah dihapus, dosa-dosa kita oleh Allah dilebur, dosa-dosa kita oleh Allah diampuni. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas manusia yang paling dicintai oleh Allah, suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya, yang kelak di hari kiamat syafaatnya sangat amat kita harapkan, yaitu Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap taat menjalankan perintah-perintah beliau dan menjauhi larangan-larangan beliau, serta mengamalkan sunnah-sunnah beliau, mengamalkan ajaran
Islam yang diajarkan oleh beliau, sekaligus mempertahankan dan mensiarkan serta mengagungkan ajaran Islam yang dibawa oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir, juga keluarga kita dan saudara kita, mendapatkan syafaatul ujma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kita awali pengajian rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut yang akan kita baca kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama sesepuh orang tua kita, guru-guru kita, mama cucu kita, kakak adik kita, anak cucu kita, saudara-saudara kita. Bil khusus pahalanya kita hadiahkan untuk yang siang tadi hari Senin jamaah alamin meninggal dunia, yaitu pertama Bapak Barkah bin Sugiri. Beliau jamaah alamin yang aktif melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Alamin dan selalu hadir dalam pengajian rutin malam Senin di Masjid Alamin. Tadi beliau meninggal dunia yang beralamat di Garut dan sudah dimakamkan. Kemudian sorenya masih jamaah Masjid Alamin, tapi seorang ibu, yaitu Ibu Ipah binti Nian, tetangga Masjid Alamin, juga meninggal dunia sorenya. Jadi tadi di Garut satu orang, di Cirebon satu orang, itu semuanya rumahnya berdekatan. Jadi seperti janjian, padahal bukan janjian ya, seperti janjian. Baik, semoga kita doakan semoga almarhum Bapak Barkah bin Sugiri, juga almarhumah Ibu Ipah, namanya Ipah Halimatus Sa'diyah kalau nggak salah, binti Nian, semoga diterima iman Islamnya, lisannya, amal solehnya, amal kebaikannya yang pernah dilakukannya selama hidupnya di alam dunia. Kemudian apabila almarhum dan almarhumah melakukan kesalahan, perbuatan dosa, semoga kesalahannya, dosanya oleh Allah diampuni. Dan malam ini merupakan malam pertama mereka berada di alam kubur. Kita doakan semoga alam kuburnya oleh Allah diterangkan, diluaskan, dilapangkan, dijadikan taman daripada taman-taman surga. Bitil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ayo sedulur lanang wadon pada baik, susah karo senang ojo tinggal ibadah. Ayo sedulur lanang wadon podo baik, susah karo senang
sebab kitab Quran dawuhe Gusti Pangeran. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Bihubbi sayyidina Muhammad nurul badril huda mutamam. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar wa Nakir, Raqib Atid, Malik Ridwan. Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali, Hasan wa Husain, Fatimah binti Rasulih. Qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati wa bi Ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana. Sungguh kami ridho Allah Tuhan kami, sungguh kami ridho Islam agama kami. Nabi Muhammad Nabi dan Rasul kami, Al-Quran itulah imam kami yang mulia. Ka'bah kiblat kami dalam mengerjakan sholat. Orang-orang mukmin itulah saudara kami. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi baligh wasilah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Masyaallah muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Salah satu di antara penyakit hati yang dapat merusak, yang dapat melenyapkan, yang dapat menghilangkan seluruh amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang telah kita perbuat, yang telah kita kerjakan, yaitu sifat hasud atau hasad. Secara bahasa hasud atau hasad artinya iri hati.
Namun definisi atau dobit atau pengertian hasud menurut ajaran agama Islam adalah mengharapkan lenyapnya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, dan dia mengharapkan nikmat tersebut pindah kepada dirinya. Sehingga orang yang hasud ketika melihat orang lain mendapatkan kesenangan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan nikmat dari Allah, dia gak senang, iri dia. Dia inginnya nikmat tersebut lenyap dari orang itu dan pindah kepada dirinya. Jadi seakan-akan dia enggak ridho Allah memberikan nikmat kepada hambanya. Seakan-akan secara tidak disadari dia enggak setuju dengan apa yang sudah diputuskan oleh Allah kepada hambanya. Nah, itulah sifat hasud. Dan setiap manusia sangat amat rawan hatinya kemasukan sifat hasud. Maka seyogianya kita berlindung kepada Allah dari masuknya sifat hasud ke dalam hati kita. Di antaranya dengan berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah dengan doa, Allahumma inni a'udzubika minal hasad. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya a'udzubika berlindung kepadamu minal hasad, dari sifat hasud. Rasulullah SAW beliau telah bersabda, iyyakum wal hasad, berhati-hatilah kalian terhadap sifat hasud. Sampai Rasulullah mewanti-wanti, sampai Rasulullah mengatakan agar kita berhati-hati dari kemasukan sifat hasud. Jangan sampai di hati kita ada hasud. Percuma kita rajin ibadah, percuma kita rajin sholat berjamaah, percuma kita rajin tiap malam tahajud, percuma tiap hari kita membaca Al-Quran, percuma kita melakukan berbagai macam amal kebaikan, amal ibadah, kalau di hati kita masih ada sifat hasud. Percuma, nggak ada artinya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seyogianya orang yang ahli ibadah hatinya bersih dari berbagai macam sifat-sifat tercela yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah. Kalau orang nggak ibadah hatinya kotor, wajar. Orang nggak pernah ibadah. Nah, yang kurang wajar, bahkan kurang ajar, kok ahli ibadah hatinya masih kotor? Kan lucu. Kalau seorang preman, berocok-corak, keluar masuk penjara, nggak paham agama, nggak ngerti agama, hidupnya hanya sekedar memperdulikan hawa nafsu, berhura-hura, bermabuk-mabukan, bermain perempuan, sedikit pun tidak ada kebaikan yang dilakukannya. Wajar kalau di hatinya kotor orang seperti ini. Yang kurang ajar orang ahli ibadah hatinya masih kotor juga. Sayang, sangat amat disayangkan kalau seorang preman, seorang pembunuh di hatinya ada sifat hasud. Ya wajarlah, seorang pembunuh. Ini seorang kiai, seorang ajengan, seorang ustaz, seorang ahli ibadah, juga di hatinya masih ada sifat hasud. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Rasulullah, iyyakum wal hasad, berhati-hatilah kamu terhadap sifat hasud, terhadap sifat iri hati. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba wa usbah. Itu kata Rasulullah. Kata Rasulullah, karena sesungguhnya sifat hasud, sifat hasad, sifat iri hati yang ada di hati kita itu ya'kulul hasanat, dapat melenyapkan segala amal kebaikan yang pernah kita lakukan seluruhnya, sholatnya, zakatnya, kurbannya, ibadah hajinya, puasa Ramadannya, puasa sunnahnya, tahajudnya, baca Qur'annya, seluruhnya itu akan menjadi sirna, lenyap, hilang kalau di hati kita ada hasud. Berarti ini berbahaya seperti ini. Awas, hati-hati. Yang hasanat kata Nabi, kama ta'kulun narul hataba wa
sebagaimana api yang panas menyala-nyala dapat melenyapkan kayu bakar dan rumput. Kayu bakar, rumput kalau dibakar pakai api pasti habis, lenyap dari abu. Nah seperti itu merusaknya sifat hasud yang ada di hati kita terhadap amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang telah kita kerjakan. Jadi kita nanti capek-capek ibadah, rugi kita, tertipu kita. Maka yuk kita berusaha untuk membersihkan hati kita dari sifat-sifat tercela yang dilarang oleh Allah, seperti sifat hasud, sifat takabur, sifat ujub, membanggakan diri, merasa heran terhadap diri sendiri, lalu mengecilkan orang lain, menganggap remeh orang lain, seperti sifat hubul mada, gemar dipuji, kemudian dipil jotul kolbi, kerasnya hati, kemudian sifat bodoh, suka pemarah, sedikit-sedikit marahin orang, sedikit-sedikit marahin orang, orang nggak ada kesalahannya dimarahin terus. Hati-hati, itu semua sifat-sifat tercela. Sifat anania, mementingkan diri sendiri, tidak punya kepedulian kepada saudara seagama yang sedang dalam kesulitan, hidupnya hanya bersikap kapitalisme, mementingkan kepentingan pribadi, masa bodoh dengan urusan agama, masa bodoh dengan urusan saudaranya yang kesusahan. Itu dilarang oleh Allah. Sifat anania itu penyakit hati. Termasuk sifat apalagi? Ya sifat hikit, mengkel dalam hati, balas dendam, nggak boleh. Para jamaah yang dimuliakan Allah, sifat ria, melakukan kebaikan, amal ibadah, dalam hati mengharapkan dipuji oleh orang lain. Ketika dipuji ibadahnya getol, begitu nggak ada dipuji ibadahnya berhenti. Jadi ibadahnya bukan karena Allah, karena manusia. Na'udzubillah min dzalik. Orang kalau ibadahnya, amal kebaikan yang dilakukannya, amal soleh yang dikerjakan di dalam hati dan mengharapkan puji manusia, itu sebenarnya orang tersebut bukan sedang beribadah, sedang berbuat durhaka kepada Allah, sedang menyekutukan Allah. Allah murka kepadanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka yuk kita bersihkan hati kita luruskan niat kita. Karena Allah sangat tahu apa yang ada di hati kita. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah mengetahui apa yang ada di hatimu. Apapun yang ada di hatimu, Allah sangat tahu itu. Alimul ghaibi wasyahada. Allah itu yang maha mengetahui perkara yang gaib, abstrak, samar, halus, lembut. Allah tahu. Dan yang nyata. Dan kata Nabi, yang diperhatikan oleh Allah kepada kita adalah hati kita, bukan pakaian kita, bukan penampilan kita, bukan casing kita, bukan casing yang diperhatikan, tapi dalaman kita, hati kita dilihat oleh Allah. Rasulullah menegaskan, Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum wala yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat, tidak memandang, tidak memperhatikan bentuk tubuhmu, penampilanmu, gayamu, pakaianmu, pangkatmu, jabatanmu, hartamu, kekayaanmu. Tidak, semuanya bagi Allah itu gak ada apa-apanya, kecil. Karena yang maha kaya hanya Allah, yang maha gagah hanya Allah. Maka itu semua bagi Allah kecil, gak dilihat. Walakin yang juru ila qulubikum wa a'malikum, tapi yang dilihat oleh Allah, yang dipandang oleh Allah, yang diperhatikan oleh Allah adalah isi hatimu dan perbuatanmu, baik atau buruk. Itu yang dinilai oleh Allah. Para jamaah, maka kita jangan terjebak dengan penampilan, jangan terjebak dengan casing. Buat apa casingnya bagus tapi HP-nya jadul? Dan itu gak ada pulsanya lagi, dan kotaknya. Casing doang digaya-gaya, nggak ada artinya. Casing mah cangkang doang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah bahayanya sifat hasud. Jadi kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hasad. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Jagalah hatimu ya Allah, Engkau maha menjaga. Aku tidak ada kemampuan, tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kesanggupan untuk menjaga hatiku, kecuali Engkau yang jaga hatiku. Ya Allah, jaga hatiku. Aku berlindung kepadamu dari sifat hasud. Jadi sandaran kita kepada Allah, kita jangan sombong, nggak mau berdoa kepada Allah, sombong kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, saya khuluna jannata dahirin. Orang-orang yang tidak mau berdoa kepadaku, kata Allah, mereka bersikap sombong kepada
kepadaku, tidak mau berdoa kepadaku, seakan-akan mereka tidak butuh aku. Padahal tidak disadari mereka butuh aku. Yang memberi mereka sehat aku, yang memberi mereka nyawa aku, yang menghidupkan mereka aku, yang memberi mereka rezeki aku. Tapi mereka tidak pernah mau berdoa kepadaku, seakan-akan mereka tidak butuh kepadaku, padahal butuh kepadaku. Mereka sombong. Maka orang-orang yang sombong kepadaku, kata Allah, saya quluna jahannama dahirin, saya quluna jahannama dahirin, saya quluna jahannama dahirin. Mereka akan aku masukkan, akan aku bakar dalam kobaran api neraka jahanam. Itulah balasan Allah, ancaman Allah bagi orang-orang yang bersikap sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali ada dua hasud yang dibolehkan oleh agama, hukumnya halal, boleh. Yang dua hasud ini, selain yang dua hasud nggak boleh haram. Berarti enggak seluruh hasud diharamkan. Ada dua macam hasud yang dihalalkan oleh agama, yang dibolehkan oleh agama, bahkan dianjurkan oleh agama untuk dilakukan. Yang dua hasud ini. Tapi selain yang dua hasud ini enggak boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la hasada illa alasnataini. Tidak boleh hasud, tidak boleh hasad, tidak boleh iri hati, kecuali dalam dua perkara. Artinya ada dua macam hasud yang dibolehkan oleh agama. Bahkan dua macam hasud ini sangat bagus kalau kita mampu melakukannya. Yang pertama, rajulun atahullahu ta'ala malan fasarrafahu fi sabilil khair. Ini yang pertama. Rajulun atahullahu malan fasarrafahu fi sabilil khair. Nah, ini hasud yang pertama yang hukumnya halal, yang dibolehkan oleh agama. Bahkan kalau kita mampu mengerjakannya sangat bagus menurut agama, yaitu hasud atau iri hati kepada seseorang yang dikaruniai harta oleh Allah, lalu ia membelanjakan harta itu atau menggunakan hartanya itu di jalan kebaikan yang diridhoi oleh Allah, untuk mendidik anaknya di pesantren, untuk membela agama, untuk mensiarkan agama, untuk mensiarkan ajaran Islam, untuk bersedekah dan berinfak, kemudian untuk membantu fakir miskin yang hidupnya dalam kesusahan, untuk menolong jompo-jompo, orang-orang terlantar, untuk menyantuni anak-anak yatim, untuk menolong orang yang sedang dalam kesusahan, dan lain-lain. Nah, kita dibolehkan oleh agama untuk beriri hati kepada orang yang seperti ini. Jadi iri hati karena ingin mencontoh kebaikan yang dilakukannya dengan hartanya, bukan iri hati terhadap hartanya, tapi iri hati terhadap kebaikan yang dilakukan dengan hartanya. Jadi iri hatinya bukan kepada hartanya, tapi kepada kebaikan yang dilakukan dengan hartanya. Nah, iri hati yang seperti ini boleh. Ada orang kaya, dermawan, suka membantu, hartanya digunakan untuk membantu pembangunan pesantren, musola, masjid. Dia selalu menyumbang dan selalu menyantuni fakir miskin, yatim piatu. Jadi hartanya dibelanjakan di jalan kebaikan, hartanya dibelanjakan di jalan Allah, di jalan yang diridhoi oleh Allah. Orang kaya yang dermawan yang seperti ini, kita boleh iri kepada dia. Aduh, saya pengen seperti dia, kapan ya? Udah orangnya kaya, dermawan, suka menolong orang yang kesusahan, suka membantu. Saya iri kepada dia, saya ingin seperti dia. Nah, ini boleh, ini bagus malah. Bahkan kita harus bisa mencontoh orang yang seperti ini. Walaupun kita belum bisa maksimal mencontohnya, ya sedikitlah sesuai kemampuan kita. Nah, ini iri yang dibolehkan oleh agama. Contohnya seperti Siti Khadijatul Kubro, nyaris seluruh harta kekayaannya habis
digunakan, dibelanjakan di jalan kebaikan, terutama untuk menyokong, mendukung perjuangan dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah dan di Madinah selama kurang lebih 23 tahun sampai menjelang datang ajal. Saat itu Siti Khadijah sedang dalam keadaan sakit di pangkuan Rasulullah. Siti Khadijah mengatakan, ya Rasulullah, seandainya datang ajalku kemudian aku meninggal dunia dan aku dikubur, tolong beberapa tahun kemudian gali kuburanku, ambil tulang-tulang tubuhku, jadikan senjata untuk perang melawan orang-orang kafir. Sampai segitunya Siti Khadijah, sampai tulang tubuhnya aja ingin dibelanjakan jalan Allah, ingin digunakan untuk membela agama Allah. Siti Khadijah Kubro. Saat itu langsung turun malaikat Jibril menyampaikan salam langsung dari Allah untuk Siti Khadijah Kubro. Dapat kiriman salam langsung dari Allah. Nah, kalau ada janda seperti ini nggak apa-apa buat saya. Ya, nanti saya suruh bikin pesantren gitu ya, dengan harta ya. Mana langka dan seperti ini. Sekarang malah ya wanita matre, ada uang abang disayang, ada uang abang ditendang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hasud, hasad, iri hati yang dihalalkan oleh agama, dibolehkan oleh agama, bahkan dianjurkan agar kita bisa melakukannya. Yang kedua adalah rajulun atahullahu ilman. Rajulun atahullahu ilman fa'allamahu wa amila bihi. Rajulun atahullahu ilman fa'allamahu wa amila bihi. Seseorang ya hasud atau iri hati kepada seseorang yang dikaruniai ilmu agama oleh Allah, lalu ia mengajarkan ilmunya kepada orang lain dan ia sendiri mengamalkan ilmunya. Nah, ini keterangan ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Nasr dari sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu secara langsung mendengar Rasulullah bersabda seperti tadi. Lalu kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Nasr. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ini yang kedua, kita boleh iri hati kepada orang yang berilmu, kepada orang yang paham ilmu, kepada ulama, kepada orang alim, kepada kiai, kepada ajengan, kepada ustadz yang paham agama, dan mereka mengajarkan ilmunya kepada orang lain, kepada masyarakat luas, dan mereka sendiri mengamalkan ilmunya untuk beribadah kepada Allah. Nah, iri kepada orang seperti ini boleh. Aduh, saya kapan ya seperti dia? Punya ilmunya diajarkan kepada orang lain, sehingga orang lain yang tadinya nggak paham jadi paham, nggak ngerti jadi ngerti, nggak tahu jadi tahu, sehingga orang lain tadinya nggak mau sholat jadi mau sholat, nggak mau ngaji jadi ngaji. Saya ingin seperti dia. Kapan ya? Kapan? Ya kapan terserah kamu, kapan kamu bisanya? Kapan-kapan juga boleh. Sementara saya nggak berilmu. Siapa bilang kamu nggak berilmu? Ilmu yang ada pada dirimu walaupun sedikit, ajarkan kepada orang lain. Nggak usah nunggu banyak ilmu. Kita bisa apa nih? Kok bisa kulhu? Ajarkan kulhu minimal kepada keluarga kita, kepada teman kita, tetangga kita. Nggak usah nunggu jadi kiai. Lah kalau nunggu jadi kiai mah kapan lu beramalnya? Mesatnya aja harus 50 tahun baru jadi kiai. Itu pun belum tentu jadi kiai. Nggak usah nunggu jadi kiai, nggak usah nunggu jadi ulama untuk mengamalkan ilmu, untuk mengajarkan ilmu. Apa ilmu yang ada pada dirimu walaupun sedikit, ajarkan. Itulah perintah agama. Rasulullah bersabda, balighu
anni walau ayatan, sampaikan dariku walaupun satu ayat, sampaikan kebaikan, sampaikan ilmu yang ada pada diri kita kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Nabi. Sebaik-baik manusia, manusia is the best in the world. Manusia terbaik di alam jagat raya adalah anfa'uhum linnas, manusia yang paling memberikan manfaat kepada orang lain. Jadilah manusia-manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Ketika engkau meninggal dunia, engkau meninggalkan kebaikan buat orang-orang yang masih hidup. Ketika engkau sudah meninggal dunia, jasadmu terkubur dalam tanah, tapi kebaikan yang kau lakukan tertinggal buat orang-orang di belakang kita. Mereka mengenang kebaikan yang kita lakukan. Nah, jadilah orang seperti itu. Pepatah mengatakan, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Nah, kita harus meninggalkan sesuatu yang bermanfaat untuk orang-orang di belakang kita, sehingga mereka mengenang kebaikan kita. Lihat para ulama, lihat para sahabat, lihat Rasulullah. Mereka meninggal dunia meninggalkan segudang kebaikan untuk umat. Jadilah manusia terbaik di hadapan Allah dan manusia. Demikian para jamaah, itulah ajaran Islam. Jadi kita boleh hasud terhadap dua perkara. Satu, hasad iri hati kepada orang yang kaya dan dia menggunakan harta kekayaannya untuk kepentingan agama, untuk menolong orang lain yang sedang dalam kesusahan. Intinya dia pandai menggunakan harta kekayaannya di jalan yang diridhoi oleh Allah. Iri kepada orang seperti ini halal hukumnya, boleh, bahkan bagus. Yang kedua, iri hati kepada orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya kepada orang lain, juga dirinya sendiri mengamalkan ilmunya. Nah, selain yang dua ini, kita haram melakukan hasud atau iri hati. Cuma dua saja itu udah. Para jamaah sudah masuk waktu isya ya? Udah aja ya? Ya baik, oleh karena sudah masuk waktu isya, cukuplah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dalam taklim yang mulia ini, dalam hadis yang mulia ini, mudah-mudahan oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang beserta hidayah. Dan kita oleh Allah bukan sekedar dikasih paham, bukan hanya sekedar dikasih ngerti, tapi oleh Allah diberikan kemampuan untuk dapat mengamalkan ilmu yang ada pada diri kita sendiri. Kita diberikan kemampuan untuk mengimplementasikan, menerjemahkan, mengamalkan ilmu kita, sehingga ilmu kita dapat menghasilkan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah buat bekal hidup kita nanti di alam kubur, di alam mahsyar, di hari kiamat, dan di alam akhirat. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Akhirnya mari kita tutup taklim kita pada malam ini dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik.
Rabbana zidna ilman nafi'an hidayah. Ya Allah ya Tuhan kami, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertai hidayah. Rabbana zidna ilman nafi'an. Ya Allah ya Tuhan kami, tambahkanlah kepada kami harta yang barokah, harta yang digunakan di jalan yang Engkau ridhoi ya Allah, harta untuk beribadah kepadamu, harta untuk mensiarkan agama-Mu ya Allah. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana waj'al lana waziran min ahlina waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ahlik man fi halaki salahal islam wal muslimin. Allahumma ahlik man fi halaki salahal islam wal muslimin. Allahumma ahlik man fi halaki salahal islam wal muslimin. Amin. Ya Allah binasakanlah, ya Allah hancurkanlah dengan sehancur-hancurkannya siapapun orangnya yang dalam kebinasaannya akan menjadi kebaikan buat agama Islam dan buat seluruh umat Islam. Ya Allah hancurkanlah, binasakanlah orang-orang yang berbuat zalim kepada para ulama. Hancurkanlah, binasakanlah dengan sehancur-hancurnya siapapun orang yang berbuat zalim kepada para habaib. Hancurkan mereka dengan sehancur-hancurkannya dan bongkarlah segala kebohongan mereka, segala kedustaan yang mereka buat. Bongkarlah segala kedzaliman yang mereka sembunyikan selama ini. Engkau maha kuasa, Engkau tidak tidur, Engkau tidak ngantuk, Engkau tidak diam. Satu saat pasti Engkau akan bertindak kepada mereka ya Allah. Kami yakin ini akan Kau lakukan ya Allah. Engkau maha kuasa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa